Baik Bapak Ibu guru, kalau TPG THR 100% maupun gaji ke-13 di tahun 2025 itu belum masuk ke rekening Bapak Ibu guru nggak perlu panik dulu ya. Sebenarnya ada batas waktu resmi yang jarang mungkin Bapak Ibu guru ketahui, kalau tanggal 30 Juni 2026 itu adalah batas terakhir Menteri Keuangan ke Pemda-Pemda ya untuk meminta pertanggungjawaban dari pencairan tunjangan profesi guru dalam THR dan gaji ke-13. Nah, di video ini saya akan menjelaskan dua informasi penting kenapa tunjangan profesi guru dalam THR dan gaji ke-13 itu bisa nyangkut di daerah dan apa yang bisa dilakukan supaya tidak cuma menunggu ya. Jadi Bapak Ibu guru tentu penasaran bahwa di beberapa daerah kemarin itu sudah juga dicairkan untuk TPG, THR, dan gaji ke-13 ya. Tetapi masih banyak guru-guru yang belum mendapatkan TPG, THR, dan gaji ke-13 ini. Nah, oleh karena itu, saya harap Bapak Ibu guru bisa stay tune di channel ini biar nanti Bapak Ibu guru tidak salah paham ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Oke Bapak Ibu guru, tanpa panjang lebar, jadi yang pertama itu ini update ya TPG THR dan gaji ke-13 100% tahun 2025 yang belum tersalurkan, termasuk untuk TPG Januari 2026 ini. Nah, jadi secara singkat ini yang akan saya jelaskan terkait dengan TPG THR, mengapa sebagian guru itu masih belum menerima ya, kebanyakan daerah-daerah belum menerimanya ya. Bukan daerahnya tetapi guru-gurunya di daerah tersebut. Kemudian klaim penyaluran pusat ke daerah itu sebanyak 333 daerah yang menerima sudah 100% di portal Kemenkeu ya. Itu sudah juga pernah saya tunjukkan. Kemudian batas waktu dan kewajiban Pemda itu menurut KMK nomor 372 tahun 2025 itu diktum 7 sampai 9 itu maksimal tanggal 30 Juni Bapak Ibu guru ya. Update TPG Januari 2026 yaitu terkait dengan SKTP dan indikasi pencairan awal. Nah, serta materi-materi yang lain ya. Nah, di masalah utama di lapangan, jadi masih banyak guru di beberapa daerah itu belum menerima TPG THR dan gaji ke-13 ya untuk tahun 2025. Jadi meskipun Bapak Ibu guru itu merasa ya bahwa kenapa kok yang sekarang itu tidak dicairkan secara serentak ya, dimana video-video di beberapa daerah itu sudah menerima TPG THR gaji ke-13 ya di pencairan di Januari ini ya, kemarin beberapa hari yang lalu. Kemudian penyebabnya itu karena pemerintah daerah itu belum merealisasikan pembayaran ke rekening Bapak Ibu guru, yaitu penyebabnya ya karena banyaknya administrasi dan lain sebagainya, sehingga itu yang membuat Bapak Ibu guru itu mungkin merasa agak sedikit kecewa ya, kenapa daerah yang lain sudah dicairkan, daerah-daerah tertentu itu belum dicairkan. Apalagi kemarin itu ketika di total itu hampir mendekati 10 juta yang mereka terima ya, jadi 2 bulan sekaligus ya di TPG THR dan gaji ke-13 plus di TPG Januari 2026 ini. Itu yang ini. Jadi banyak variasi yang menyebarkan screenshot penerimaannya, ada yang 9,1, ada yang 9,3 ya. Jadi kalau seandainya mereka juga menerima yang TPG triwulan yang belum sempat dicairkan, itu mungkin akan lebih banyak yang akan diterima ya. Nah, untuk status penyaluran dari pusat itu jadi berdasarkan pengecekan portal Kementerian Keuangan itu penyaluran daerah itu sudah 100%. Jadi intinya semua daerah itu Bapak Ibu guru sudah mendapatkan 100% penyaluran dari Kementerian Keuangan. Nah, total ada 333 daerah yang menerima ya, bukan termasuk seluruh kabupaten dan kota karena memang hanya daerah-daerah tertentu yang mengajukan ini ya, yang mengajukan
untuk penganggaran THR dan gaji ke-13. Nah, jadi kalau daerahnya tidak mengajukan ya karena mungkin guru-gurunya itu sudah mendapatkan TPP ya atau tunjangan tambahan, sehingga pemerintah tidak merasa perlu untuk mengajukan, pemerintah daerah ya maksudnya, tidak perlu merasa mengajukan untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13. Kemudian anggaran yang disalurkan itu sebesar 7,6 triliun dan realisasi tersebut sudah sama ya 100%. Jadi tidak ada alasan bahwa kenapa daerah itu belum menyalurkannya ya. Seharusnya sudah disalurkan ya, tapi itu kan pemikiran kita ya Bapak Ibu guru ya. Tidak sesederhana itu karena daerah itu perlu ada pertanggungjawaban yang harus disampaikan ke Kementerian Keuangan. Maka itu yang menyebabkan terjadinya keterlambatan yang begitu begitu lama ya gitu ya. Padahal ini disalurkan sejak Desember 2025, tapi ini sudah menjelang akhir Januari 2026 itu belum juga disalurkan ya, terutama bagi guru-guru yang belum menerima. Ya, catatannya itu meskipun di sana itu sudah sampai ke daerah, tapi realisasi ke rekening Bapak Ibu guru itu tetap diproses di pemerintah daerah. Nah, dasar regulasi yang disebut itu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025, di mana ini mengatur tambahan dana alokasi umum untuk dukungan pembayaran komponen THR dan gaji ke-13. Kemudian di Diktum 7 itu menyebutkan bahwa Pemda itu wajib menganggarkan dan merealisasikan pembayaran untuk tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan. Nah, di Diktum 9 itu menyebutkan bahwa jika belum bisa tuntas di tahun 2025, Pemda wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun 2026 ya. Nah, kemudian Diktum 9 menyebutkan bahwa Pemda itu wajib melaporkan realisasi paling lambat 30 Juli 2026. Jadi Bapak Ibu guru, tentu Bapak Ibu guru tidak mau kan menunggu hingga tanggal 30 Juni 2026 ya, berharap bahwa dalam beberapa hari ke depan ini sudah ada pencairan kembali ya untuk THR dan gaji ke-13 karena itu merupakan hak Bapak Ibu guru ya. Nah, untuk kesimpulan batas waktu ya, jadi karena tanggal 30 Juni 2026 itu adalah batas pelaporan realisasi, maka realisasi pembayaran idealnya itu harus dilakukan sebelum tanggal 30 Juni 2026. Nah, harapannya yaitu Pemda bisa mempercepat ya agar tidak menumpuk ya. Di beberapa daerah itu mulai cair di pertengahan Januari ini. Kemudian guru juga tidak perlu mempertanyakan lagi apakah dana sudah dikirim dari pusat gitu ya. Karena kalau yang bertanya kayak gini itu sepertinya memang kurang update ya guru-gurunya. Karena itu sudah beberapa kali saya sampaikan terkait dengan Kementerian Keuangan itu sudah mentransfernya sejak Desember 2025. Jadi kalau bertanya lagi bahwa kenapa apakah sudah dikirim dari pusat, sudah dikirim ya dari 2025 kemarin. Nah, untuk update TPG Januari 2026 jadi ada 3 tahapan dalam penerbitan SKTP ya, yaitu tanggal 20 Januari 2026 dan 2028 ya. Nah, tapi ada juga yang SKTP-nya itu terbit di 21 dan 22 Januari gitu ya. Nah, hanya saja pembayaran itu atau pencairan itu sementara ini hanya dilakukan bagi guru-guru yang SKTP-nya terbit di tanggal 20 ya, maksimal tanggal 20. Jadi yang terbit di atas tanggal 20 Januari itu tidak dicairkan pada bulan Januari ini. Nah, tentu Bapak Ibu guru bertanya lalu kapan akan dicairkan? Yang jelas itu adalah di bulan Februari. Jadi kalau SKTP Bapak Ibu guru itu sudah terbit dan 3 komponen yang lain itu sudah hijau, berarti Bapak Ibu guru akan menerima TPG Januarinya itu di bulan Februari. Cuma sejauh ini itu belum ada penjelasan dari Info GTK maupun Mendikdasmen tanggal berapa sebenarnya pencairan untuk TPG Januari yang direalisasikan atau dicairkan di bulan Februari tersebut. Itu belum ada ya penjelasannya. Nah, kalau kita melihat dari skema-skema di Januari, sepertinya ya ini prediksi saya saja Bapak Ibu guru ya, kebenarannya belum pasti. Ya mungkin di atas tanggal 20 ya. Kenapa demikian? Karena mungkin akan dirapelkan sekaligus yang bulan Februari. Tapi dengan catatan yang SKTP di bulan Februari juga sudah terbit, Bapak Ibu guru ya.
Nah, ini checklist praktis. Jadi Bapak Ibu guru harus sering-sering mengecek info GTK-nya, terutama untuk status penerbitan SKTP dan juga validasi datanya. Kemudian jika TPG-THR 2025 belum cair, tanyakan progres realisasinya di pemerintah daerah masing-masing. Kemudian pegang info target pelaporan 30 Juni 2026 sebagai rambu ya, sesuai dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nah, hindari menyebar kabar tanpa rujukan ya. Simpan bukti infonya ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.